Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita menarik yang berhubungan dengan kripto. Waduh, kripto ini memang belakangan ini banyak membuat berita gitu ya. Nah, oke lah. Di sini beritanya berhubungan dengan apa ya kalau bilang bahasa kasarnya itu penumpasan atau tindakan keras, crackdown kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kita lihat di sini dah beritanya ya dari majalah Time. A new US crackdown. Ya, wah, sebuah crackdown dari pemerintah Amerika Serikat. Crackdown itu mengcrack gitu ya, menghancurkan. Aduh, ya gitu deh, ya. Ya, sehingga membuat para pengguna kripto itu menjadi was-was mengenai privasinya. Kira-kira begitulah beritanya ya. Jadi begini. Kan selama ini sudah digembar-gemborkan ya, bahwa kalau kita kirim uang melalui mata uang kripto gitu ya, itu kan tanpa campur tangan bank sentral. Jadi begini, kalau saya misalkan kirim uang ke anak saya di Jepang gitu ya, saya kirim melalui bank, sebut aja BCA gitu ya, diterima sama Mitsui Bank dari bank anak saya di Jepang. Maka ketika saya kirim, pengiriman uang saya pasti pertama dicatat oleh BCA. Ya, kemudian Bank Sentral dalam hal ini BI mencatat, wah ada kiriman dari orang Indonesia nih, mau ke luar negeri. Kemudian dicatat juga oleh Bank Sentral di Jepang, Bank of Tokyo. Kemudian baru disampaikan ke Bank Mitsui, bank anak saya misalnya. Jadi ada campur tangan pihak bank sentral. Jadi kalau misalnya saya, misalnya bukan kirim ke anak saya deh, mengirim ke organisasi teroris untuk mengacaukan suatu negara misalnya lah. Saya orang kaya, saya mau hancurkan suatu negara. Saya tahu ada organisasi teroris melalui transfer bank biasa, ketahuan. Wah, ini si Chandra mau kirim uang ke organisasi teroris di luar negeri, ketahuan. Karena bank sentral di sana tahu, wah ini uangnya organisasi teroris. Tapi oleh karena itu, saya bisa akali kirim pakai kripto. Saya kirim Bitcoin ya dari exchanger Indonesia ke exchanger di mana orang itu berada. Misalnya orang itu ada di mana ya? Ya sebut saja ada di Pakistan atau di mana ya. Saya kirim ke wallet orang itu. Nanti orang itu ambil dari crypto exchange di negaranya. Sehingga bank sentral tidak tahu. Itu idenya dari koin kripto yang disukai oleh orang-orang yang mau supaya transaksinya dirahasiakan. Ada privacy gitu ya. Nggak boleh tahu lu gue mau kirim kemana, lu mau tahu aja, kira-kira begitu. Nah itu. Nah, oleh karena itu, tentu tidak semua negara, ya termasuk Amerika Serikat, senang dengan hal itu, walaupun selama ini sepertinya dia tidak bisa apa-apa. Tetapi jangan salah. Di setiap negara sebenarnya sudah ada ketentuan. Di Indonesia juga. Dimana kalau saya kirim kripto gitu ya, kalau bank sentral atau pemerintah mau tahu saya kirim kemana, itu tetap bisa dilacak dari wallet saya ke wallet siapa gitu ya. Nanti di exchanger di negara itu pun oleh negaranya kalau diminta ini uang dari mana, bisa kelihatan. Bisa tetap, jangan kata lain, tidak 100% ke privasinya itu terjaga, tidak seperti itu ya. Jadi ketahuan itu jalurnya, walaupun
itu baru bisa diketahui kalau diminta. Tolong coba dicek ini dari siapa. Nah, bisa. Tapi kalau yang transfer melalui bank, tanpa diminta pun itu sudah telanjang, sudah terlihat dari mana mau kirim kemana. Tapi kalau kripto ketika diminta, dicek, ketahuan itu dari siapa. Oke? Nah, di sini ternyata ada satu service yang namanya Crypto Mixer. Nanti saya terangin lah apa itu Crypto Mixer. Yang mana Crypto Mixer ini mau mencoba tetap memberikan jaminan kerahasiaan kepada para pengguna jasanya, gitu ya. Maka namanya Crypto Mixer. Ya, nanti saya terangin. Nah, karena Crypto Mixer ini dianggap bisa mengancam kedaulatan suatu negara, dalam hal ini yang meng-crackdown adalah kan Amerika Serikat, maka dia dihajar, dilarang untuk beroperasi, ya, dan rakyat Amerika dilarang untuk menggunakan jasa dari Crypto Mixer yang dilakukan oleh Tornado Cash, ya. Nah, Tornado Cash ini memberikan jasa untuk mengaburkan jalur tadi, jejak tadi, karena di mixnya begini ceritanya. Jadi ketika saya misalnya mau kirim ke organisasi teroris di Pakistan misalnya, atau di Afghanistan, selama ini kalau tidak di mix, kelihatan saya meskipun kirim kripto ketahuan dari wallet saya ke wallet si organisasi teroris di crypto exchange di negaranya misalnya. Itu kelihatan. Nah, tapi dengan Crypto Mixer, ya, uang kripto yang saya kirim tidak langsung dikirim ke walletnya si organisasi teroris, dikumpulkan ke sebuah wallet baru gitu ya, milik dia gitu ya. Nanti diacak dengan misalkan kalau saya kirim Bitcoin, nanti diacak dengan kiriman-kiriman Bitcoin lainnya ke dalam satu wallet baru. Nanti kripto Bitcoin yang dari wallet baru ini baru dikirimkan ke tempat yang dituju. Nah, ini jasa yang namanya Crypto Mixer. Nah, inilah yang membuat pemerintah Amerika Serikat meradang. Ini seakan-akan ngakalin gitu ya. Oleh karena itu, Office of Foreign Assets Control dari Departemen Keuangan Amerika Serikat atau singkatan OFAC gitu ya. Nah, itu menyatakan bahwa Tornado Cash ini adalah suatu ancaman bagi keamanan negara. Karena ternyata Tornado Cash ini juga ada hubungannya dengan Korea Utara. Ya, hacker-hacker Korea Utara yang mencuci uang ya. Miliaran dolar, astaga ya. Nah, pertanyaannya, benar dong tindakan dari pemerintah Amerika Serikat yang mau menghajar Tornado Cash ini. Tapi tentu saja karena ini adalah negara demokrasi terbesar katanya ya. Ya mungkin kalau dia bilang terbesar sekali sih enggak lah ya. Ya oke lah kita bilang negara demokrasi terbesar. Tentu tindakan pemerintah Amerika Serikat ini tidak akan mudah begitu saja, walaupun sebagai negara dia berhak gitu ya untuk menutup, membuat pernyataan bahwa mereka yang menggunakan jasa Tornado Cash, dalam hal ini rakyat Amerika, itu bisa kena sanksi pidana. Nah, tentu yang namanya negara demokrasi terbesar ini tidak akan diam saja para pengguna kriptonya. Yang saya dengar sudah ada beberapa pengacara yang bertindak untuk para pengguna kripto yang akan menggugat keputusan dari pemerintah Amerika Serikat ini, ya. Nah ini yang akan menjadi sesuatu yang menarik, ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ya. Nah, si Tornado Cash ini, ya. Kalau kita lihat nih ya di berita Wall Street Journal menjelaskan bahwa begitu marahnya ya pemerintah Amerika Serikat ya yang membuat dia harus
menutup jasa ini, ya. Nah, ternyata meskipun itu dilakukan oleh pemerintah, ya, ini adalah suatu tindakan yang sulit, tetapi bukan tindakan yang mustahil, ya. Kenapa? Karena begini, ternyata jasa Tornado Cash ini sistemnya dibuat juga di atas blockchain dari Ethereum. Jadi bukan suatu sistem biasa yang ditaruh di server, yang servernya bisa dimatikan gitu oleh pemerintah. Bukan. Ternyata Tornado Cash ini adalah suatu sistem yang dibangun di atas blockchain Ethereum yang mau diberhentikannya bagaimana? Nggak gampang gitu. Nah, inilah yang membuat kesulitan dari pemerintah Amerika Serikat supaya secara total mematikan Tornado Cash. Ya, menariknya, meskipun demikian, ya, meskipun sudah dinyatakan ilegal oleh OFAC tadi ya, melalui Departemen Keuangan Amerika Serikat, ya, dan sudah diberikan sanksi bahwa dan dinyatakan bahwa Tornado Cash ini melakukan money laundering melalui crypto mixer tadi, iya dong. Dia melegalkan pencucian uang, jadi sehingga tidak bisa dilacak lagi ini uang dari mana, karena di mix gitu ya. Jadi Departemen Keuangan Amerika Serikat melalui OFAC tadi ya memberikan sanksi. Oke, siapa saja yang melakukan transaksi dengan OFAC dengan Tornado Cash adalah suatu tindakan kriminal ya. Nah di sini tentu saja para pengguna atau ya yang menggunakan lah ya jasa Tornado Cash di negara demokrasi terbesar ini tentu menganggapnya ini tindakan gila gitu. Lah kita kan negara bebas gitu ya, yang memang tujuannya kripto itu supaya privasi kita terjaga. Lah kalau di crackdown seperti ini ya berarti gila ini tindakan pemerintah gitu. Kenapa? Ya karena di sini developer dari crypto mixer Tornado Cash ini juga ditangkap. Lucunya ditangkapnya bukan di Amerika Serikat. Ditangkapnya mana? Di Belanda. Ya, oleh suatu agents, suatu badan lah sebut aja, yang singkatnya FIOD, FIOD. Di Belanda. Ditangkap di Belanda. Nah, di Belanda ini ya karena mungkin lah hubungan antara Amerika Serikat dan Belanda sehingga diburu ini developernya ya, diburu sehingga tertangkaplah di Amsterdam. Nah, kira-kira begitu beritanya. Jadi intinya adalah jangan lagi Anda mempromosikan bahwa mengirim uang melalui kripto itu aman, tidak bisa dilacak. Bisa. Anda boleh tanya crypto exchange di Indonesia, semuanya tunduk pada peraturan Bapepti yang ketika misalnya pemerintah minta, oke, coba lacak aliran uang kripto di misalnya si Agus atau si Acong misalnya, pasti bisa si crypto exchange itu memberikan datanya ke pemerintah melalui Bapepti atau manapun yang meminta. Karena memang mereka menyimpan, mengetahui bahwa oh ini dari si Acong misalnya kirim ke Afghanistan, dia tahu. Tetapi dalam kasus Tornado Cash yang berfungsi sebagai crypto mixer, informasi itu sudah dihapus. Ya karena dia mix gitu ya. Kripto-kripto yang mau dikirim ke luar negeri dimasukkan ke dalam wallet yang baru, ya baru dari situ disebar. Jadi tidak ketahuan. Yang si Anu terima uang dari mana, si ini kirim ke siapa, nggak tahu gitu. Ya. Oke, jadi demikian saja bahasan saya mengenai crypto mixer Tornado Cash yang dihajar, di crackdown oleh pemerintah Amerika Serikat. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.